Salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Yesus Kristus. Suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi di RRI Talaut di acara Mimbar Agama Kristen. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah pengasih penyayang, Tuhan yang selalu hadir memelihara hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena saat ini kami bisa berjumpa lagi di saluran RRI Talaut di acara Mimbar Agama Kristen. Ya Tuhan, tolonglah kami sekalian agar saat kami membaca, merenungkan dan memahami firman-Mu dapat kami praktekkan dalam kehidupan ini. Roh Kudus, biarlah Engkau juga menolong kami sekalian akan mendengarkan firman Tuhan ini, dan juga siaran RRI Talaut ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-umat-Mu siap sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudaraku pendengar radio RRI Talaut, baiklah, saat ini kita membuka bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab kudus perjanjian lama, yaitu dalam kitab Keluaran 20 ayatnya yang ke-18 sampai 21. Sekali lagi, Keluaran 20 ayatnya yang ke-18 sampai 21. Demikianlah sabda Tuhan. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Sekali lagi, orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Demikianlah sabda Tuhan yang disebut berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan sambil memeliharanya selalu, dan setelah memahaminya kita juga mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku umat Tuhan sekalian, pendengar radio Republik Indonesia Prosau Talaut, bagian firman Tuhan ini sudah menjadi bagian atau bacaan kita sepanjang minggu ini. Dari hari Minggu sampai hari Sabtu ini kita mendalami bagian firman Tuhan ini, yaitu Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Nah, bacaan kita saat ini yaitu saya ambil di bagian yang terakhir, yaitu ayat 18 sampai 21. Orang Israel takut menghadap kedatangan Tuhan. Setelah Musa membacakan atau setelah firman ke-10 firman Tuhan disampaikan, atau 10 hukum disampaikan kepada bangsa Israel, Allah hadir dengan kekuatan penuh, dengan suara guntur, mengguruh, kilat sambung menyambung, dan suara sangkakala Allah dibunyikan. Bangsa Israel ketakutan. Namun ada pesan di sini, jangan takut. Ini jangan takut dan takutlah akan Allah. Ini suatu hal yang agak kontradiksi.
jangan takut, tetapi takutlah akan Allah. Bangsa Israel mendengar fenomena alam yang luar biasa menyertai kedatangan dan kehadiran Allah. Mereka ketakutan dan gemetar. Mereka takut mati. Mereka takut dengan suara guru yang mengguntur. Namun Musa berkata, jangan takut, sebab Allah hadir. Namun ada bagian yang lain juga mengatakan hal itu dilakukan supaya ada takut akan Allah. Mengapa Allah membuat suatu fenomena yang luar biasa atau suatu penampakan yang luar biasa? Agar ada rasa takut akan Allah pada bangsa Israel, agar mereka tidak jatuh dalam dosa, mereka taat kepada Allah. Jadi ada dua hal yang agak kontradiksi. Saat mereka ketakutan dengan fenomena alam yang luar biasa, namun Musa mengatakan jangan takut, tetapi takutlah akan Allah. Seakan-akan arepa atauta, abe atauta. Nah, apa maksudnya? Bapak sekalian, rasa takut yang diharapkan bukan rasa takut gemetar, bukan atau karena suara yang menggelegar, guntur dan kilat yang menyambung-nyambung, suara trompet sangkakala Allah. Yang dimaksud takut ini adalah hormat kepada Allah, tunduk pada perintah Allah. Tetapi kadang-kala Bapak sekalian, bagaimana dengan kita? Saya sedikit bercerita dan kita semua mungkin mengingat peristiwa berapa tahun lalu. Terjadi gempa bumi yang dahsyat di Talaut 7,4 skala Richter dan semua orang ketakutan. Saya merasakan sendiri dan saya kira semua kita masih mengingat peristiwa itu dan banyak cerita dalam kisah itu. Ada yang tidak sempat keluar dari kamar karena lampu mati, ada yang masuk dalam lemari mereka kira itu pintu, ada juga yang tidak sempat keluar dari kulambu. Banyak hal terjadi peristiwa itu, dan setelah peristiwa itu semua orang lari ke gunung-gunung. Dan saya mendengar beberapa minggu itu di gunung-gunung terdengar suara puji-pujian. Banyak orang bernyanyi dan memuji Tuhan, berdoa di hutan-hutan, di kebun-kebun. Dan setelah masuk gereja full. Banyak orang masuk gereja, walaupun masih digoyang-goyang oleh gempa. Nah, mereka luar biasa semangat menyembah Tuhan. Wow, luar biasa. Dan saya mengingat persis waktu itu peristiwa gempa bumi 7,4 itu pasca pilkada, pasca pemilihan umum. Dan saya melihat suatu fenomena lain di sana. Mereka yang bermusuhan akibat beda pilihan berjumpa di tenda pengungsian dan makan super mie bersama-sama, saling menangis, meminta ampun dan berdamai. Saya melihat apakah ini juga suara Tuhan disampaikan kepada masyarakat Talaut waktu itu yang wawuro, berkelahi dan tidak sejalan akibat pesta pemilu itu. Saudara bersaudara tidak damai, tidak rukun. Maka suara Tuhan yang mungkin tidak lagi jelas didengar oleh umat Tuhan di Talaut, Tuhan goyang sedikit lewat peristiwa alam. Dan mereka mendengar suara Tuhan lewat peristiwa alam. Mereka berdoa bersama-sama. Mereka rukun kembali. Di hutan-hutan, di kebun-kebun terdengar pujian. Rumah Tuhan, gereja full dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mungkinkah ini mirip dengan orang Israel yang ketakutan mendengar fenomena alam, guntur, kilat menyambung, suara trompet? Apakah ini juga mirip dengan kita, orang Talaut? Ketakutan karena peristiwa alam. Ketakutan karena Tuhan berbicara lewat alam.
saudara-saudara, hendaklah janganlah kita begitu. Musa katakan jangan takut, tapi takutlah akan Allah. Artinya jangan takut dengan peristiwa alam tersebut. Gunung mengguntur, kilat menyambung-nyambung. Jangan takut karena peristiwa alam gempa bumi, baru cari Tuhan. Atau ada berita yang agak panas beberapa waktu yang lalu itu Megatrans. Jangan takut dengan itu. Nanti cari Tuhan karena ada peristiwa alam. Itu satu hal yang keliru. Tetapi hormatilah Tuhan. Takut dalam kekudusan, taati firman Tuhan. Bukan nanti takut setelah ada peristiwa alam. Ada gempa bumi, ada Megatrans, ada tsunami, baru cari Tuhan. No. Takut akan Tuhan ialah menghormati firman-Nya, mentaati firman-Nya, menghormati dan beribadah kepada Tuhan. Dengan takut dan gentar, bukan takut dan gentar gemetaran, tapi hormat dalam kekudusannya. Itulah yang dikatakan, jangan takut tetapi takutlah. Jangan takut dengan peristiwa alam, gejala-gejala alam yang mengancam, yang menyertai kehadiran Tuhan dikatakan di Gunung Sinai itu. Tetapi hormatilah Tuhan. Hormatilah dan lakukanlah firman-Nya. Itulah yang dikehendaki. Takut akan Tuhan, yaitu hormati Tuhan, hormati firman-Nya, beribadah dengan tulus dan benar di hadapan Tuhan. Bukan nanti mau tunggu peristiwa alam, bukan nanti mau tunggu tsunami baru cari Tuhan, bukan nanti mau tunggu gempa bumi. Bahkan ada peristiwa yang mungkin juga belum tahu lewat, yaitu virus corona. Orang dilarang-larang beribadah karena corona, tapi mereka tetap mencari Tuhan karena ketakutan, takut mati dengan virus. Sehingga waktu yang lalu kita bagi-bagi KRT, dibagi-bagi lagi per rayon, per sub KRT, supaya dan banyak orang beribadah di sub KRT tersebut. Lain dipimpin di gereja lewat toa. Bahkan waktu di Ambela ada kesaksian bahwa mereka yang lari ke kebun-kebun senyap pulang ke kampung, tapi beribadah mendengar toa dari Ambela di kebun-kebun mereka beribadah. Apakah kita nanti menunggu hal itu baru mencari Tuhan? Nanti menunggu virus corona, mencari Tuhan sungguh-sungguh sampai di kebun-kebun? Atau mau tunggu tsunami, atau Megatrans, atau apalah, gempa bumi? Sekali lagi, takutlah akan Tuhan, hormati firman-Nya, lakukan kebenarannya, sebagaimana dikatakan 10 firman itu. Paakana patarantu pa, janganlah kita menjadi penentang kebenaran firman, tetapi beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan tanpa takut dan gentar dengan suara-suara gurun atau peristiwa alam ini, tapi dengan hormat kita mencari Tuhan, beribadah kepadanya dalam kemurnian dan kekudusan, dalam persaudaraan. Dan saya harapkan bahwa tidak lama lagi kita merayakan pesta demokrasi. Janganlah ini menjadi hal yang membuat kita berkelahi, mabahur sangka turangan. Apa kita menunggu Tuhan akan bersuara lagi seperti berapa tahun lalu pasca pemilihan Tuhan goyang sedikit? Sekali lagi kita tidak mengharapkan itu. Tapi kita harap bahwa apapun yang terjadi, gempa bumi, tsunami, atau tsunami sosial yang terjadi saat ini, atau tsunami politik, janganlah kita meninggalkan Tuhan. Janganlah persaudaraan kita retak. Janganlah peribadahan kita kendor. Ada yang sudah beribadah karena beda pilihan. Ini bahaya. Tetap cari Tuhan dalam ketulusan dan kemurnian. Semoga kasih Tuhan terus memberkati kita sekalian. Ana utaroda tumana oporodisa. Senantiasa dalam rangkulan kasih Tuhan, dalam ketaatan pada kebenaran firman, dan beribadah dalam kemurnian dan ketulusan. Tuhan memberkati sekalian. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah pengasih penyayang,
Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami saat ini boleh lagi mendengar bagian firman Tuhan lewat saluran RI, Mimbar Agama Kristen RI Talaut. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini tertanam hati kami sekalian, dan biarlah umat-umat-Mu di tanah Porodisa, dari Tinoh sampai Pembar, bahkan di tempat-tempat yang jauh, sebanyak mereka bisa mendengar siaran ini, mereka senantiasa hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan, dan tidak takut dengan berbagai peristiwa alam atau ancaman apapun di dunia ini. Yang mereka takuti hanyalah Tuhan dan menghormati Tuhan, taat pada kebenarannya, dan melakukan hukum-hukum Allah dengan benar. Ya Bapa, pengasih dan penyayang, berkatilah seluruh umat-Mu di tanah Porodisa ini. Setiap kehidupan mereka, mata pencaharian mereka diberkati ya Tuhan. Baik yang ada bekerja sebagai petani, tukang, nelayan, pegawai swasta, pengusaha, bahkan yang masih mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak kami yang masih di bangku studi, baik yang ada di Talaut maupun di luar Talaut, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak Talaut, masyarakat Talaut yang mencari pekerjaan di luar Talaut, yang ada mungkin di Beda, di Papua, di Kalimantan, di Minahasa, di luar negeri, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Engkau merangkul dan memberkati mereka. Setiap usaha mereka diberkati Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, mungkin ada warga masyarakat yang bergumul dengan keadaan kesulitan ekonomi saat ini, Tuhan berkati juga disertai. Atau anak yatim piatu dan janda fakir miskin, Tuhan juga memberkati dan menyertai mereka. Bahkan berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik dari pusat sampai ke desa-desa. Bahkan terlebih saat ini juga pemerintah kami sementara mempersiapkan waktu pelantikan presiden yang baru dan wakil presiden. Tuhan tolong agar kedamaian di negeri kami tercipta jauh dari pergolakan. Bahkan juga dalam waktu dekat lagi kami akan memilih pemimpin-pemimpin di daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2, gubernur dan bupati. Tuhan tolong agar kami senantiasa rukun dan damai, tidak membuat kekacauan, pertikaian dan perkelahian, tetapi senantiasa kami, masyarakat Talaut dan Indonesia, senantiasa menjalankan pesta demokrasi dengan baik dan benar, jujur dan adil, bebas dan jauh dari politik uang atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi senantiasa para putra putri terbaik bangsa ini, bahkan putra putri terbaik Talaut, Tuhan memberkati agar senantiasa menjadi pemimpin masa depan yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa bila ada saudara kami saat ini mungkin dalam keadaan kurang sehat, sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah, biar Engkau juga menjamah dengan kasih-Mu, karena ada kuasa lewat darah Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib. Dengan iman dan keyakinan itulah kami percaya ada kesembuhan. Berkatilah makanan, minuman, obat-obatan yang dipakai, baik obat-obatan medis maupun herbal, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak hal yang kami pinta kepadamu, tapi kami akan percaya Tuhan tahu semuanya. Terlebih saat ini juga khususnya Gereja Masih Talaut saat ini mempersiapkan untuk sidang tahunan sinode. Persiapan baik di tingkat sinode wilayah dan jemaat akan hadir di Gereja Germita Paradisa Taman Kasih. Para panitia juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa untuk RRI Talaut yang menjadi saluran berkat untuk menyampaikan firman-Mu di acara Mimbar Agama Kristen ini. Berkati ya Tuhan, mulai daripada pemimpin, semua karyawan, bahkan pendengar sekalian, diberkati oleh Tuhan. Ini pinta doa kami ya Bapa. Ampun dosa kami ya Tuhan, dan dengarlah seru sembahyang kami ini, yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah akan berdoa. Doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama demikian ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku sekalian pendengar RRI Talaut, sampai di sini perjumpaan kita dalam mimbar agama Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Membasu pada rame Pariama.